Halo, perkenalkan nama saya Priyanto Rabai. Di sini saya akan menceritakan tentang buku Rumah Besar. Perkenalkan nama saya Resta, saya tinggal di rumah besar ini. Di sini banyak kakak dan adik serta ibu yang mengasuh kami di rumah besar itu. Kami pun tinggal di rumah besar ini. Di sini kami banyak melakukan kegiatan bersama-sama, seperti mengerjakan tugas sekolah dan berolahraga bersama. Kami pun makan bersama dan menyantap hidangan yang seragam, walaupun selera kami berbeda-beda. Hari ini ada yang tidak suka menu ini. Sebetulnya ini juga bukan makanan favoritku, tetapi aku tidak mau kelaparan. Sekian dari saya, terima kasih. Dari cerita itu apa yang kamu dapatkan? Pesan apa, amanat apa yang kamu dapatkan? Pesannya selalu bersama-sama dan tidak mengeluh. Walaupun seperti yang tadi, walaupun selera berbeda-beda, tapi tetap mau makan bersama-sama. Di akhir cerita tadi mereka makan bersama-sama. Ya, Makan apa? kan goreng ayam. Oke. Walaupun ada yang nggak suka. Ya, walaupun berbeda-beda. Seleranya berbeda. Seleranya apa yang beda itu? Ada yang suka sayuran, daging, Terus? lainnya. Perkenalkan, nama saya Sandra Penilang. Di sini saya ingin menceritakan judul buku Butiran Mutiara. Dengan cerita tersebut pencuci piring. Pada suatu hari, terik matahari menyengat. Makhluk apapun yang berlindung terasa panas dan mereka matahari mengingatkan dan mereka pergi ke tempat sungai untuk mandi. Sesudah itu, pada suatu saat Arif pulang sekolah, ia pergi ke warung tempat ia bekerja. Sudah itu ia pergi ke dapur untuk mencuci piring. Pertama-tama ia memisahkan perabotan yang kecil dan terbesar. Langsung itu ia menyabunya dari sendok, pertama-tama sendok, mangkuk, piring, dan lain-lain. Sudah ia menyabunya, ia menyimpannya di dalam keranjang bambu. Sudah ia menyimpannya, ia dipersilahkan oleh orang tokohnya untuk pulang. Sesudah ia pulang, ia pergi pulang ke rumahnya, lalu ia disuruh ibunya makan. Udah? Oke, dari cerita yang kamu baca tadi, pesan atau amanat apa yang kamu dapatkan dari cerita Butiran Mutiara mencuci piring ya? Terus bersemangat. Terus bersemangat. Maksudnya? Untuk dia bekerja, Pak, untuk semangat. Biar dia nggak ada apa gitu ya. Tetap dia semangat dia bekerja gitu. Baik, perkenalkan nama saya Aldan Alperi. Di sini saya akan menceritakan dari buku yang berjudul Lembah di Kaki Bukit. Berawal dari pukul 10 pagi, matahari terbit dan menyinari lembung bukit. Di kaki bukit terdapat banyak kebun tebu milik rakyat Indonesia yang dikerjakan setiap hari atas perintah dari Jenderal Belanda. Kebun itu dikerjakan dengan gaji yang tidak banyak, yaitu juga diambil potongan pajak. Cerita ini menceritakan sejarah penjajahan bangsa Belanda terhadap negeri kita. Seperti kata pepatah, ayam bertelur di atas padi mati kelaparan.
Seperti itu juga rakyat Indonesia tersiksa oleh rakyat Belanda yang bekerja seharian, menahan lapar, dan harus memeras keringat. Cerita ini juga menceritakan seorang tokoh utama yang bernama Panji. Dia adalah seorang pemotong rumput di kaki bukit dan bersama seorang temannya. Setiap hari dia pergi ke kaki bukit mencari rumput untuk memberi makan ternaknya. Pada satu hari, temannya berdiri dari kaki bukit melihat para wanita yang mandi di sungai. Sungai yang tidak jauh dari kaki bukit. Setiap harinya ramai karena banyak orang-orang yang mandi ke sungai itu, mencuci pakaian dan segalanya. Ada di update Pak. Lanjut terus. Lupa. Iya. Sampai situ ya. Oke, dari cerita tadi apa yang kamu dapatkan pesan atau amanatnya? Pesan dari cerita tersebut bahwa kita harus berani melawan dan mengambil hak kita sendiri. Halo semua, perkenalkan nama saya Yana. Di sini saya ingin menceritakan tentang buku yang berjudul Karena Cincin. Pada pagi itu, Ujang dan ibunya berangkat ke pasar untuk membeli ayam. Dan sesampainya di rumah, lalu ibu menyuruh Ujang untuk membersihkan ayam itu. Tibalah saatnya Ujang membersihkan usus ayam itu, lalu ia melihat ada sosok cincin di dalam usus ayam itu. Lalu ia berteriak memanggil ibunya. Ibu, ada apa ini? Ada cincin, Bu. Cincin itu berasal dari usus ayam itu. Dan pada hari kedua, bapaknya Ujang keluar rumah. Lalu keluar rumah subuh itu, lalu ia melihat seekor ikan yang kekeringan di teras rumah karena banjir tadi malam. Dan pada hari ketiga, Pak Ujang diundang Pak Camat untuk pergi ke kantor P dan kantor K. Lalu di jalan, ban mobil Pak Ujang kempes di dekat kuburan itu. Dan kuburan itu bernama kuburan Nandua. Kuburan itu dinamakan Nandua karena dulu ada dua orang dikubur di dalam satu kuburan. Dah. Dari cerita itu apa yang kamu pahami? Pesannya, amanat apa yang kamu pahami? Pesan dan kesan saya dalam cerita ini selalu bersyukur, karena di setiap apa yang kita lakukan dengan baik, pasti Tuhan memberikan yang terbaik. Perkenalkan, nama saya Yusari. Di sini saya akan membacakan sebuah cerita yang berjudul Kambing Hitam yang ditulis oleh Ghazaldun. Pada suatu hari hiduplah sekelompok kambing yang tinggal di tengah gunung. Mereka hidup dengan damai dan tentram. Ketika hari menjelang malam, mereka pergi ke lereng-lereng gunung untuk berlari kian kemari agar badan mereka kuat dan mampu untuk melawan musuh-musuh mereka. Pada suatu hari, mereka pergi untuk mencari makan dengan kelompok-kelompok kambing lainnya, dipimpin oleh raja mereka, dan raja untuk meneliti mereka agar mereka tidak
tidak dapat terganggu oleh bahaya. Ketika mereka sedang asik makan rumput, terdengar suara seorang pemburu, namun raja sudah terlembab. Kelompok-kelompoknya pun berlari ketakutan, dan raja pun meninggal. Seorang anak pun bertanya kepada ibunya, "Bu, suara apakah itu tadi?" Dan ibu menjawab, "Itu suara malaikat maut," kata sang ibu. Langsung ibu menjelaskan kepada anaknya, "Jika engkau mendengar suara begitu lagi, cepat lari dan bersembunyi," kata sang ibu. Anak pun menjawab, "Di mana raja kita, Bu?" kata sang anak. Ibu menjawab, "Sudah meninggal," sambil mencium kening anaknya. Dan ketika raja sudah meninggal dunia, mereka harus mempunyai raja lain untuk menggantinya. Ada seorang kambing jantan yang ingin dirinya menjadi sang raja. Namun kambing-kambing lainnya tidak setuju karena kambing jantan ini suka menggoda kambing-kambing lainnya. Dan menurut aturan sang raja, jika ingin menjadi raja, ia harus berbadan kuat dan kokoh. Mereka pun ingin bertanding, namun si belang tidak mau karena dia tidak ingin kekuatannya diuji coba. Mendengar pembicaraan yang begitu, si hitam pun mengajak belang untuk bertanding, namun si belang tetap saja menolak. Dan si belang berlari ke atas batu dan berteriak, tidak ada lagi peraturan kuno seperti itu," kata si belang. Dan si hitam pun menyerah karena si hitam tidak mau dipimpin oleh raja yang sombong itu. Si hitam ingin pergi dan berpamitan kepada si kambing betina. "Kamu mau kemana?" kata si kambing betina. Hitam menjawab, "Lebih baik aku menjadi murid-murid singa daripada aku dipimpin oleh raja yang sombong," kata si hitam. Setelah itu, "Jika engkau pergi ke negara singa," kata sang betina, "engkau di sana akan dianggap asing, tidak seperti di sini, engkau selalu disegani," kata sang betina. Namun si hitam menolak dan pergi bersama keluarganya untuk pergi ke negara singa. Sekian cerita dari saya, terima kasih. Oke. Pesan atau amanat apa yang kamu dapatkan dari cerita yang telah kamu baca? Pesan dan pesannya, tidak boleh hidup sombong karena ketika kita hidup sombong tidak ada orang yang menikahi kita.